Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan Nip dari Otomotif TV. Selamat pagi, karena memang hari ini masih pagi sekali. Masih jam, kelihatan ya, 6.28, Rabu 5 Agustus. Ya, hari Rabu ini, tanggal 5 Agustus, siang nanti saya berencana ada perjalanan yang mengharuskan saya harus sedikit keluar dari Jakarta. Karena udah keluar dari Jakarta sedikit, pasti ada rasa was-was ya, walaupun yakin. Tapi untuk lebih yakin lagi, sebelum perjalanan saya ingin cek dulu apakah mobil saya dalam keadaan baik. Dan pengecekan ini sebaiknya memang kita lakukan secara rutin, yaitu cek oli, cek radiator, cek air wiper, cek minyak rem, dan cek apa aja sih yang kita cek pada mesin yang bisa kita lakukan secara pribadi tanpa harus ke bengkel. Yuk kita lanjut ke pengecekan di bagian mesin, tapi sebelumnya kita buka dulu kap mesin. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Baik Sobat YouTube, ini penampakan mesin saya. Kita coba lihat ke arah langit. Mentari masih malu-malu ya untuk menampakkan cahayanya. Baik, hal pertama yang harus kita cek itu, kalau saya pribadi biasanya saya coba cek air radiator dulu. Air radiator, terlihat ya, radiatornya masih sangat cukup. Oke, sekarang kita pindah ke tabung cadangan. Tabung cadangan ini kita nggak perlu isi secara penuh, ini garis fullnya, jadi jangan diisi sampai sepenuh ini, tapi cukup segini aja. Karena kalau kita isi air secara penuh, itu akan membuat sirkulasi pada radiator ini nggak bekerja dengan baik. Kalau kita isi secara penuh, dan ini isinya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya, tapi dengan mata saya bisa lihat kurang lebih masih di garis full ini. Untuk wiper, oke, wiper garis fullnya ada di sini, tapi air di sini. Jadi kita coba tambah air wiper. Ya, kita udah ambil air ya, setengah gayung aja cukup, karena nggak terlalu banyak yang diperlukan untuk penambahan. Oke, sekarang kita coba tambah air wiper ini. Ingat, jangan penuh-penuh juga karena dia juga butuh ruang. Ya, pas cukup. Oke, segini fullnya, air segini, itu udah cukup. Oke, selanjutnya apalagi yang kita cek. Bentar, saya taruh dulu gayungnya pada tempat yang seharusnya. Setelah ngecek air radiator, tabung cadangan radiator, sekarang kita coba cek aki. Oke, aki saya ini kebetulan bukan aki kering ya, tapi dia aki basah yang hybrid. Saya baru aja ganti awal tahun lalu, tanggal 5 bulan 2 tahun 2020. Ini bukan sponsor ya. Nah, kebetulan hybrid. Kalau hybrid itu kita ada indikator seperti ini. Kalau dia berwarna biru seperti sekarang ini, artinya bagus, kita nggak perlu tambah air radiatornya. Kalau dia berwarna putih seperti ini, artinya dia kurang strum, kita bisa cas aki. Kalau berwarna merah seperti ini, kita harus kan tambahkan air akinya. Tapi untuk kali ini air aki kita nggak perlu tambah karena keadaannya masih biru ya teman-teman. Sama ya, warna ini sama ini masih biru. Oke, selanjutnya kita coba cek minyak rem. Ya, minyak rem level maksimumnya di sini, dan ini ada di sini, artinya minyak rem dalam keadaan oke, nggak perlu ditambah. Sekarang kita coba cek minyak rem isinya ini. Oke, warna minyak remnya masih merah ya. Oke, kalau ada perbedaan warna terkadang emang dari jenis kamera yang kadang membuat warna tampil agak berbeda. Sama kalau kita
jual beli online kayak baju gitu. Kalau kita beli baju warna kuning ternyata warnanya agak keorenan atau sebaliknya. Nah, untuk kita kembali lagi ke masalah minyak rem. Untuk masalah minyak rem ini sobat, kalau dia warnanya udah nggak sesuai dengan warna isinya ya, kalau kurang tentu pasti kita tambah ya. Tapi kalau dia warnanya udah nggak sesuai, misalnya harusnya putih atau merah, tapi dia udah berubah jadi kecoklatan, nah itu artinya minyak rem ini harus sobat YouTube kuras. Kuras itu di bengkel ya, jangan lakukan sendiri. Kalau saya nggak pernah lakukan sendiri juga. Lakukan pengurasan, pembersihan dari tabung minyak rem ini, pembersihan juga pada disc brake dan tromol belakang ya, karena mobil saya masih tromol bagian belakangnya. Lakukan pengecekan itu di bengkel, kurang lebih waktu itu saya pernah lakukan itu sekitar 200.000 ya kalau saya nggak salah harganya. Nah sekarang apalagi yang kita cek setelah radiator, terus tadi tabung cadangan dan wiper, lalu kita ke aki, terus ke minyak rem. Nah sekarang kita coba cek olinya. Ini adalah stick untuk pengecekan oli. Kita tarik tuas ini, kita taruh sini. Nah kita jangan ambil yang sekarang, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, udah bersih bekas olinya ya. Tadi ada bekas oli. Kita masukkan lagi. Kita tunggu sesaat biar olinya berbekas lagi. Nah, sekarang kita tarik lagi. Kita tarik lagi. Oke. Ini yang perlu kita ketahui dari garis oli ini adalah full. Di sini adalah empty. Jangan sampai dia ada di sisi empty. Titik ini full, artinya dia masih ada 3/4. Sebaiknya ini ditambah olinya ya. Nanti sebelum perjalanan artinya kita harus berhenti dulu di tempat oli langganan saya untuk melakukan penambahan aja, karena belum waktunya untuk penggantian dan warnanya juga masih oke. Belum harus ganti oli karena emang belum waktunya juga, karena untuk penggantian oli itu ada masanya. Nah sekarang kita balikin lagi, udah dilap, kita balikin lagi ke bagian sini. Oke, setelah kita lakukan pengecekan oli, tadi radiator, tabung cadangan, air wiper, air aki, dan minyak rem, sekarang kita coba cek ini fan belt. Nah fan belt ini pastikan tidak terlalu kencang. Belt ini tidak terlalu kencang, tapi juga masih ada massa elastisnya. Oke, kayak ini masih cukup oke. Kalau sobat YouTube ingin melihat apakah fan belt masih baik apa enggak, yaitu tadi pertama cek ketegangannya. Yang penting nggak boleh terlalu tegang dan jangan terlalu kendor. Kalau kurang tahu pasti bisa lakukan pengecekan di bengkel, tapi biasanya ada masa berkalanya kalau untuk penggantian dari timing belt ini. Oke, untuk di mesin itu aja yang harus kita cek. Sekarang kita cek, kita tutup dulu kap mesinnya. Sekarang kita coba lihat ban oke ya, nggak kempes. Ban belakang juga enggak. Nah sambil mumpung kita ada di sebelah sini, kita coba panasin mesin. Tadi kan kita udah cek mesin. Nah sekarang kita panasin mesin sebelum mobil jalan. Sambil kita panasin mesin, kita hidupin semua lampu, termasuk lampu hazard. Gunanya apa? Jadi kita tahu apakah lampu-lampu pada mobil ini berfungsi semua. Sekarang kita lihat dari bagian depan. Oke ya. Kalau dari jauh kita bisa lihat lampu sen nyala, lampu besar nyala. Kalau kita deketin, ini lampu besar, ini lampu kota di bawah sini. Nyala dua-duanya, artinya lampu kota nyala, lampu malam nyala, lampu jauh juga pasti nyala kalau kebetulan saya udah cek juga. Oke, sebelah sini juga sama. Oke, baik sobat YouTube,
Setelah kita cek lampu depan, sen-sen, kita coba cek bagian belakang. Ya di rumah terus ya sekarang ya? Bagaimana Ibu? Kerja di rumah terus? Iya, di rumah terus, masih WFH-an. Ya, semua. Iya, sama ya. Bapak juga masih WFH ya? Iya. Baik sobat, itu lampu nyala normal. Barusan ada tetangga saya, jadi kalau pagi pas saya lagi cek-cek begini ya sedikit bertegur sapa lah. Oke sobat YouTube, kita sekarang ada di dalam mobil sambil manasin, sambil kalau saya dengerin lagu nanti kena copyright ya kan. Jadi sebentar ngadem diri dulu di AC. Sebentar sobat YouTube. Baik sobat YouTube, udah lumayan adem, udah kena AC. Pagi ini dan waktunya nggak lama ya. Sekarang tadi kita sekitar 6.30, sekarang 6.45. Otomatis ya secara pengecekan tadi, tapi ada yang di-cut ya, kayak tadi saya ngambil air nggak saya liatin. Kurang lebih 15 menit, 10-15 menit untuk pengecekan yang simple kayak tadi. Nah, pengecekan seperti tadi yang cek air radiator, tabung cadangan radiator, air wiper, lalu cek air aki baik apa enggak, cukup apa enggak, minyak rem, pastikan juga minyak rem cairannya tidak berubah warna. Lalu kita cek lagi, cek oli apakah keadaannya normal. Nah, tadi agak kurang punya saya, jadi sebaiknya nanti saya tambah karena belum waktunya penggantian oli, ya kan. Lalu cek ketegangan dari fan belt. Kalau kurang pasti nanti pas pengecekan, pas penambahan oli di tempat saya ganti oli biasanya, saya akan coba minta tolong cek juga apakah fan beltnya masih oke. Tapi harusnya masih oke karena akhir tahun lalu saya baru ganti fan beltnya, dan fan belt itu jaraknya paling cepat kalau nggak salah sekitar 70.000 km baru ganti. Tapi jangan tunggu fan beltnya putus dulu, karena Anda sendiri nanti yang susah kalau fan belt udah putus. Baik sobat YouTube, untuk tayangan kali ini pada vlog saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa subscribe, like jika Anda suka, dan komen jika ada pertanyaan atau pendapatan mohon disikapi dengan positif. Terima kasih.